Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, alhamdulillah. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, bersemangat semuanya. Allahu akbar. Pada pertemuan kali ini Ustaz akan membahas kembali yang sebelumnya waktu kita telah digunakan untuk kegiatan Hari Besar Islam. Hari ini kita bahas kembali tentang pembahasan puasa yang sebelumnya belum terbahaskan. Anak-anakku sekalian, syarat puasa apa saja ya? Syarat wajib puasa itu kita harus beragama Islam. Jadi selain Islam tidak wajib untuk berpuasa. Syarat wajibnya harus Islam, kita harus menjadi orang Islam, kemudian baru berpuasa. Kemudian selain itu baligh atau usia sudah masuk taklif atau terkena hukum Islam sudah mulai harus dijalankan secara wajib, baligh dan berakal. Adapun orang yang tidak punya akal atau orang-orang yang gila dan orang yang kehilangan akal tidak wajib berpuasa. Yang ketiga, mampu serta berada di tempat yang mukim, bukan orang yang perjalanan jauh. Jadi kita harus mampu puasa. Kalau kita sakit tidak diwajibkan puasa. Syarat sahnya Islam, baligh dan berakal, tamyiz ya. Jadi sudah mulai mengerti maka sudah sah puasanya. Selain itu nomor 3, suci dari haid dan nifas. Apabila seorang wanita biasanya keluar darah haid maka puasanya tidak sah. Dan waktunya harus tahu bahwasanya pada saat itu telah masuk waktu untuk berpuasa. Bukan waktu-waktu yang tidak diperbolehkan puasa seperti hari tasyrik, itu tidak diperbolehkan puasa. Baik. Puasa itu harusnya niat. Rukun puasanya niat hanya untuk Allah. Yang pertama niat ya, ini mohon maaf. Ya, niatnya hanya untuk Allah, kemudian sudah masuk waktunya berpuasa. Apabila sudah masuk waktunya berpuasa, maka kita harus menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Sebenarnya di sini ya. Mulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, pertama hilangnya akal. Apabila kita saat berpuasa kemudian kehilangan akal, maka puasanya batal. Yang kemudian atau haid dan nifas. Apabila kita di tengah-tengah puasa kemudian haid, maka batal puasa kita. Berikutnya muntah dengan sengaja. Tadi mulut kita setelah makan kemudian
dimasukkan tangan supaya muntah itu membatalkan puasa. Yang terakhir yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan sengaja. Kalau kita makan dan minum sambil sengaja itu membatalkan puasa. Berikutnya sunnah-sunnahnya puasa. Yang pertama tentang sahur ya. Sahur disunahkan mengakhirkan sahur. Nah ini sahurnya diakhirkan dan berbuka puasanya dipercepat. Artinya ketika mendengar adzan sesegera mungkin untuk berbuka puasa. Namanya takjil. Ajjala yu'ajjilu ta'jilan, itu artinya menyegerakan berbuka puasa. Jadi kalau sudah dengar azan langsung minum air putih, itu sunnahnya, dan meninggalkan perbuatan yang tidak berguna. Selain itu sunnahnya adalah banyak beramal sholih. Kalau saat berpuasa itu disunnahkan banyak-banyak beramal sholih. Termasuk salah satu amal sholih adalah diam dari perkataan yang tidak baik, diam dari menghina, diam dari meremehkan, mengucapkan hal-hal yang merendahkan dan sebagainya. Berikutnya rukun puasa. Rukun puasa yang pertama adalah niat. Ya, kita semuanya diharapkan niat puasa sebelum masuk waktu puasa. Kemudian menahan diri daripada melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Berikutnya hal-hal yang membatalkan puasa apa saja ya? 1. Makan dan minum sedikit atau banyak sama ya. Kemudian memasukkan ke dalam rongga badan ya, hidung, dimasukkan misalnya swab. Nah, itu membatalkan puasa karena memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan, apalagi mulut. Kemudian berikutnya sengaja muntah ya. Muntah disengaja nggak boleh. Kemudian melakukan hubungan suami istri tidak boleh, mengeluarkan air mani juga tidak boleh, kemudian keluar darah haid itu juga batal. Yang terakhir murtad atau gila. Baik, berikutnya perkara yang disunahkan segera berbuka puasa. Kalau sudah masuk waktu maghrib berbuka puasa ya, supaya kita mendapatkan pahala sunnahnya. Kemudian tidak lupa untuk memberi bersedekah ya kepada orang yang berpuasa, itu pahalanya sama dengan yang berpuasa. Ada suatu hadis yang menjelaskan bahwasanya barang siapa yang memberikan berbuka puasa maka dia juga mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tersebut. Dan bersahur juga segera menyelesaikan sahurnya, tetapi sahurnya sunnahnya itu di akhir waktu sebelum sholat subuh. Kemudian perkara yang sunat adalah mandi jinabat sebelumnya fajar, memperbanyak sedekah dan membaca Al-Quran juga sunnah. Berbuka puasa dengan buah kurma dan yang manis-manis, maksudnya adalah buah-buahan. Kemudian membaca doa sebelum berbuka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dan yang terakhir ada memperbanyak doa. Ada hal-hal yang dapat menjadikan kita boleh tidak puasa ya. Uzur dalam berpuasa apa saja ya? 1. Yang diperbolehkan tidak puasa saat sakit. Ketika kita sakit maka boleh tidak puasa.
kemudian perjalanan jauh musafir ya, kemudian sudah tua lanjut, untuk berikutnya adalah mengandung atau menyusui, boleh tidak puasa. Baik, tata cara berpuasa yang menyehatkan apa saja ya? 1. Niat ketika sahur. Kemudian yang kedua, berhenti ketika imsak. 10 menit sebelum subuh itu kita diharapkan untuk menyiapkan diri untuk menyelesaikan sahurnya. Dan yang ketiga, segera berbuka ketika adzan maghrib. Diusahakan halal yang bersifat buah-buahan, manis-manis yang berupa buah-buahan. Melakukan kegiatan berpuasa dengan baik dan benar tentunya akan bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya sumu tasihhu, berpuasalah maka kalian semuanya akan sehat. Jadi puasa itu justru menyehatkan, memberikan ruang kepada tubuh untuk beristirahat dan mengembalikan metabolisme tubuh kita supaya tidak tercampur dengan penyakit terus-menerus. Mungkin untuk berpuasa ada hal-hal yang amalan ibadah yang utama di bulan Ramadan. Pertama adalah sholat tarawih. Ini sholat tarawih sunnah ya. Membaca Al-Quran, diharapkan banyak-banyak membaca Al-Quran. Iktikaf ini juga diperbanyak. Kemudian menghidupkan Lailatul Qadar ya. Kemudian sedekah, kemudian duduk di masjid hingga matahari terbit, itu juga berpahala yang disunnahkan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah umroh di bulan suci Ramadan. Pahalanya sama seperti haji ya, memperbanyak zikir dan istighfar. Begitulah amalan sunnah dan ibadah utama di bulan Ramadan. Hikmah berpuasa di bulan Ramadan, apa ya hikmahnya ya? 1. Kuat memegang amanah. Biasanya kalau orang yang kuat puasa itu amanahnya kuat juga dipegang. Karena berpuasa dia hanya Allah yang tahu, tetapi dia tetap berpuasa. Kadang kalau kita mau berbohong tentunya tidak ada yang tahu. Tetapi kalau orang yang imannya kuat tetap berpuasa walaupun tidak ada yang melihat. Walaupun hanya Allah yang tahu tentang apa yang masuk dalam mulutnya, tapi dia kuat memegang keteguhan untuk tetap berpuasa. Mampu mengendalikan nafsunya, kemudian mampu mengendalikan dirinya, kemudian peduli terhadap sesama, kemudian menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat Ustadz jelaskan tentang puasa. Semoga kita semuanya dapat menjalankan puasa dengan diberkahi